to Miss Indah bercerita. Hari ini Miss Indah mau cerita tentang Togilau Womaru. Susah ya namanya. Kisah legenda kali ini berasal dari Aceh. Nah, gimana kisah ceritanya? Oke, Miss Indah mulai ya ceritanya. Togilau Womaru merupakan seorang anak laki-laki yang lahir dengan keistimewaan luar biasa. Ia memiliki 9 helai rambut dari besi. Gimana tuh ya? Oke, lanjut ya. Tanda bahwa ia dikaruniai kekuatan fisik dan kekebalan tubuh yang luar biasa sejak lahir merupakan kelebihan yang ia miliki dan diberikan oleh Tuhan untuknya menjadi pelindung kampung dia. Saat masih bayi, ia udah bisa meremas batu dan membengkokkan sebilah besi. Orang tuanya merasa bangga dan berharap Togi akan menjadi pelindung kampung mereka dengan baik. Namun, seiring bertambahnya usia, Togi tumbuh menjadi pribadi yang angkuh, kasar, dan senang menunjukkan kekuatannya untuk menindas orang lain. Kalian jangan kayak gitu ya. Ia tidak hanya menolak perintah orang tua ataupun tetua adat, leluhur, dan nenek moyangnya, tapi juga ia mencuri ternak, menghancurkan rumah orang lain, menantang semua tokoh-tokoh yang kuat di sekitar demi kesenangannya. Togi merasa tak terkalahkan dirinya. Tidak ada senjata yang bisa melukai dirinya. Namun, kekuasaan dan kekuatan itu membuat kehilangan cinta sahabat, cinta, kasih sayang, dan bahkan kepercayaan orang tuanya sendiri. Suatu hari, seorang kakek bijak muncul di desa dan menantang Togi. Apa yang Togi katakan sama kakek tua? Hei, kakek tua, mau apa kamu menantangku? Kakek tua pun hanya tersenyum. Ternyata bukan dengan kekuatan, tapi dengan teka-teki dan pengorbanan. Togi yang terbakar oleh amarah mencoba menghancurkan sang kakek, tapi justru malah menemukan bahwa kelemahan satu-satunya terletak di rambut besinya. Dengan bantuan dan doa restu alam sekitar, kakek itu berhasil mencabut satu helai demi helai rambut Togi. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, saksikan terus di Miss Indah Bercerita. Welcome to Miss Indah Bercerita. Kisah ini berawal dari ramalan Gunung Arawo. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang putra yang sangat ditakuti karena ia punya kekuatan gaib serta tubuhnya yang kekar, membuat kekuatan serta kehebatannya tak tertandingi. Asal legenda ini berasal dari Nias, di mana di desa kecil yang dikelilingi tebing curam dan hutan yang lebat di tanah Nias, tempat para tetua, adat, serta percaya bahwa
suatu hari akan lahir seorang anak laki-laki dengan kekuatan luar biasa, ditandai dengan 9 helai rambut dari besi. Ia membawa perubahan besar. Entah ini kehancuran atau kebangkitan. Ya, putra ini dinamai Togilau Womaru. Putra ini sering sekali dipanggil Togi oleh ayah dan ibunya, Ama Gowi dan Ina Sasi. Mereka tinggal di lereng gunung Aramo dan tidak menyangka anak mereka ini terlahir dengan keadaan yang istimewa. Anak ini lahir di tengah badai petir tanpa menangis. Dan rambutnya mengkilap seperti logam. Semua dukun-dukun desa menemukan bahwa 9 helai rambut di kepala bayi ini tidak bisa dipotong. Saat disentuh, terasa dingin dan keras. Seperti layaknya baja, maka ia dinamakan Togilau Maru. Artinya yang kuat sejak dalam kandungan. Togi tumbuh dengan cepat pada usia 5 tahun. Ia sudah bisa mengangkat batu besar yang tak sanggup digeser oleh 3 orang dewasa di desanya. Wah, luar biasa ya. Betul-betul luar biasa. Namun, ia juga keras kepala dan tidak menyukai aturan. Kalian jangan tiru ya. Ia sering mengganggu anak-anak lain. Dan jika dimarahi, ia menghancurkan barang-barang sebagai pelampiasan. Betul-betul anak yang kurang adat istiadat. Ibunya mencoba melembutkan hatinya dengan cerita-cerita rakyat dan doa. Tapi Togilau tidak ada perubahan sedikit pun. Ayahnya mulai takut. Wah, anak ini bukan berkah. Ia bisa jadi kutukan kita-kita semua. Ketus ayahnya pada ibunya. Ibunya pun menjawab, "Jangan begitu ayah. Mungkin Togi masih kecil, jadi belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Aku yang akan mendidiknya dengan lemah lembut supaya ia bisa baik hatinya dan menolong orang." Bagaimana ayah? Terserahmu saja Bu. Yang jelas anak ini sudah banyak tingkah laku yang kurang baik. Ayahnya pasrah kepada sikap dan tindak Togi. Saat remaja, Togi menantang semua pemuda desa. Dalam lomba adu kekuatan, ia selalu menang. Sayangnya, ia tak pernah cepat puas. Ia mulai merampas hasil panen orang lain, menuntun upeti, dan desa seberang pun menjadi sasarannya. Upeti yang diminta oleh Togi cukup besar. Jika ia tidak dikasih sesuai dengan permintaannya, maka ia akan membakar rumah siapapun yang menantangnya. Anak ini ya, makin besar, makin tidak bisa ditiru. Kemudian, ia mengangkat dirinya sebagai penguasa lembah. Ho 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 ho. Kalian semua harus tunduk patuh padaku. Karena aku tidak bisa dilukai oleh siapapun.
Siapa saja yang tidak patuh pada keinginanku, maka ia akan mati. Ho, 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 ho. Para tetua adat pun berkumpul. Tapi tak ada yang bisa menentang secara fisik. Tubuh Togi kebal, layaknya tombak yang tak bisa ditembus. Pedang pun terpental, serta panah pun patah. Wah, sebegitu kuatnya ya Togi ini. Akhirnya seluruh penduduk desa berusaha untuk mengusirnya. Karena merasa adanya Togi, mereka tidak aman. Adanya Togi, mereka merasa terancam. Dan adanya Togi, mereka tidak bisa menafkahi anak istri mereka. Setelah membakar lumbung desa, Togi ditolak cintanya oleh Lumawoyo. Wah, ternyata bisa ya. Seorang Togi jatuh cinta pada seorang gadis desa. Ya, ini dia. Gadis desa yang bisa menaklukkan hati Togi secara sepihak. Lumawoyo merupakan gadis desa biasa, seorang petani ayahnya dan ibunya seorang pedagang. Para tetua sepakat untuk mengusir Togi dari desa. Ayahnya sendiri pun mengatakan, "Jika kau masih manusia, Togi, pergilah sebelum kami menganggapmu bencana." Ho, 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 ho. Seketika Togi marah sambil tertawa. "Aku tidak butuh desa ini. Dunia akan tunduk padaku." Ia pun pergi ke wilayah utara dan menjadi perampok darat yang menjarah desa-desa kecil lainnya. Dimanapun ia lewat, tangisan dan asap selalu mengepul. Luar biasa ya Togi ini ya. Jangan ditiru ya adik-adik semuanya. Kemunculan kakek bijak pun datang. Sungguh mukjizat dari Tuhan, kakek ini diturunkan. Di mana saat kakek ini datang, Togi mencapai puncak kekuasaannya. Kakek misterius ini bernama Amanduhu. Kakek Ama, dia berjalan dengan tongkat dan datang ke hadapan Togi. "Hei kakek, dari mana kamu? Mau kemana?"